Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42 Perselingkuhan. Jadi rupanya setelah melakukan lelang dengan teman arisan, Lisha memilih Boy untuk bermalam. Saat ini Arga bisa mendengar percakapan Lisha dan Boy karena sengaja diperdengarkan oleh Boy. Sebelumnya Arga meminta Boy tidak mematikan panggilan saat bersama Lisha. Pertanyaan yang Boy lontarkan pun sesuai dengan keinginan Arga. Di sela langkah Arga mendengar suara dari earphone di telinganya. Kenapa tante cantik dan seksi harus kesepian? Apa suami tante tidak memperhatikan? Suara Boy yang terdengar. Begitulah, mungkin dia bosan padaku. Lisha menjawab. Tidak mungkin, karena tante sangat cantik. Kamu bisa saja. Ada tawa cekikikan yang terdengar dari seberang sana. Sepertinya mereka tengah cubit-cubitan karena Boy sedikit mengeluarkan desah. Sudah berapa lama tante main dengan pemuda sepertiku? Arga mendengar seksama dan cukup lama mereka terdiam sampai akhirnya suara Lisha kembali terdengar. Pernah tante punya kekasih seumuran kamu ini, tapi sudah sangat lama, karena sekarang dia sudah menikah dengan tunangannya. Cinta kami tidak bisa bersatu, karena tante sudah punya suami, tapi akhir-akhir ini, suami tante acuh mungkin sudah terlalu bosan sama tante. Ucap Lisha mengaku. Sayang sekali, padahal tante sangat seksi, sambung Boy berdecak heran. Benarkah, apa aku tidak terlihat tua? Tante masih sangat muda. Terima kasih, keduanya memperdengarkan suara tawa renyah kembali. Arga menghentikan langkah, dirasa cukup sudah Arga mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan ibu tirinya. Dia mematikan panggilan dan berdiri mengotak-atik ponselnya. Ia harus mengirim pesan teks pada temannya. Sekarang terserah lo mau diapain tuh cewek. Gue pulang, makasih dah mau bantu gue Boy. Oke, sama-sama Kisanak. Tatapan menusuk telah terusung pada pemuda tampan berwajah bule itu. Arga kembali setelah fajar menyingsing. Bersamaan dengan itu, Abimanyu menunggu tepat di depan sofa ruang tamu menyiapkan tamparan teruntuk putranya. Sedari tadi, hanya warawiri yang Abimanyu lakukan. Kasih sayang seorang ayah membuat Abimanyu memiliki alasan untuk posesif. Sementara Arga mendekat tanpa rasa bersalah karena tidak perlu merasa begitu. Dia mampu menjaga dirinya sendiri. Arga bukan anak kecil lagi, bermain adalah cara dia menghibur kejenuhan hidup. Dari mana saja kamu? Arga menghentikan langkah setelah Abimanyu menyerukan pertanyaan. Main, sahut Arga. Kelab malam, lalu setelah itu ke hotel, sela Abimanyu. Kening Arga mengerut. Apa Romo mengawasi Arga? Tugasnya. Kenapa? Tidak suka. Sudah bisa berdiri dengan kakimu sendiri sekarang. Mau jadi apa kamu setelah ini? Lulus kuliah, bukannya ikut mengambil bagian di perusahaan, kamu justru semakin berani menunjukkan kenakalanmu. Berang Abimanyu mendelik. Arga tersenyum getir. Menurut Romo, apa definisi dari kenakalan? Tanyanya. Apa hanya pemuda yang main di klub malam saja yang Romo klaim nakal? Lalu bagaimana dengan perselingkuhan? Sebuah tamparan yang sudah sangat gatal berhasil melayang juga pada akhirnya. Arga berpaling dengan memegangi pipinya. Seumur hidup, baru kali ini Abimanyu menamparnya. Bukan sakit di pipinya, tapi ini berhasil memasyghulkan hatinya. Kau menyindirku, tuding Abimanyu mencekuk. Arga menoleh dengan senyum sinis yang terbit di sudut bibir. Tidak sekalipun Arga berani menyindir Romo, tapi jika Romo berpikir demikian, berarti Romo sadar diri. Arga, teriak Abimanyu. Arga menepuk dadanya.
Romo mengawasi aku yang mampu menjaga diri. Tapi istri muda Romo yang sundal. Tidak, dia tuding arah lain bermaksud menunjuk ibu tirinya yang entah berada di mana. Arga, melotot mata Abimanyu, berani sekali Arga bicara keras padanya. Kurang apa dia selama ini? Meski Arga terkesan nakal, Abimanyu tidak pernah membedakan putra-putrinya. Semuanya mendapat perlindungan dan kehangatan cinta yang sama. Ini, Arga membanting foto ibu tirinya bersama Boy di kamar hotel. Foto yang Boy kirim setelah membuat tantenya puas dengan pencapaian nikmat. Sebelum pulang, sengaja Arga mampir ke tempat temannya dahulu untuk meminjam perangkat supaya bisa mencetak foto Lisha bersama berondong bayarannya. Arga tidak sedang menyindir Romo. Arga bicara soal wanita Romo yang ini, tunjuknya geram. Abimanyu terkesiap, matanya melebar pada foto yang Arga beberkan di atas permukaan mejanya. Foto Lisha tanpa baju dan berada dalam selimut tebal yang sama dengan seorang pemuda. Arga main di klub malam, tapi Arga tidak minum minuman keras. Arga juga tidak main perempuan. Arga tahu batasan menjadi anak bangsawan. Pekik Arga. Tapi di sana, istri kedua Romo yang Romo sayang itu, berbuat begitu memalukan. Apa jadinya nanti kalau semua teman Arga tahu bahwa wanita yang menawarkan tubuhnya untuk disentuh itu salah satu dari istri ayah Arga, tambahnya. Apa arti kenalan yang Romo bicarakan? Kenapa mengawasiku, tapi tidak mengawasi istrimu yang sundal, imbuhnya. Abimanyu terdiam, bukan apa-apa, dia syok mendapati kenyataan pahit ini. Apa tidak cukup dengan perubahan sikap Karlina, lalu sekarang dia harus malu dengan ulah istri kedua. $100 juta dia membayar Boy untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Sergah Arga lagi membeberkan. Arga menunjuk sembarang arah. Di sana orang menertawakan Romo karena sudah tidak lagi dibutuhkan bahkan dihormati sebagai seorang suami. Istri Romo sampai membayar pemuda lain untuk kesenangannya sendiri, ungkapnya. Senyum cibir Arga pun terbit pula pada akhirnya. Berapa lama Romo tidak menyentuhnya, dia sampai berani berbuat memalukan seperti ini. Tapi bagaimana dengan cinta ibuku yang Romo duakan? Dia bahkan masih setia menjaga martabatnya, meskipun sakit sering kali dia rasakan. Oh Tuhan, jangan buat Arga melakukan hal itu jika kelak Arga menikah. Ada doa yang Arga lambung tinggi. Setidaknya contoh yang buruk tidak ingin pemuda itu ikuti. Bohong, kalau ibu bilang ikhlas, bohong kalau ibu bilang baik saja. Arga tahu ibu membencimu Romo, katanya. Abimanyu terduduk pada sofa, saking sudah lemahnya kaki itu untuk berdiri. Rasanya sesak, sakit itu begitu mencekik rongga dadanya. Bukan pengkhianatan Lisha, tapi rasa malu yang membuatnya ingin menenggelamkan diri di kerak bumi terdalam. Jika itu terjadi setelah perceraian mungkin Abimanyu tidak akan malu seperti ini. Jadi ini alasan Lisha sering meminta izin pulang ke rumah orang tuanya. Lama sudah Lisha tidak tersentuh, sebab semenjak ada menantu, Abimanyu sibuk dengan urusannya sendiri. Menyambut kehadiran cucu,
membuatnya bahagia seolah tidak membutuhkan kebahagiaan dari siapapun lagi. Cukup sudah dia memiliki Karlina, anak dan cucunya. Alangkah bahagia itu hingga lupa telah memiliki Lisha yang perlu belayan kasih sayang, bukan hanya sekedar jatah uang bulanan. Langkah wanita seperti Karlina yang mampu memperbaiki kualitas diri meskipun sedang dalam posisi yang terjepit luka. Karlina menyibukkan diri dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, ibu, dan menantu. Sementara Lisha menghibur diri dengan kesenangan seksual yang didapatkan dengan menghamburkan uangnya. Jadi bongkahan berlian seperti Karlina harus Abi tukar dengan sepotek batu kali yang tidak lebih berharga dari kerikil jalanan. Sekarang Arga muak dengan semua aturan Romo. Ini sangat tidak adil. Arga pergi menaiki anak tangga, sementara Abimanyu membisu tak berkutik. Di sudut tempat, ada Karlina yang mendengar semua percekcokan suami dan putra keduanya. Pagi ini Karlina bersiap untuk membuat sarapan lalu setelah itu datang lagi ke rumah sakit merawat menantu dan cucunya. Tidak disangka, Karlina mendapati perdebatan sengit Arga dan suaminya. Entahlah, harus senang atau sedih, yang pasti Karlina sangat menyayangkan sekali perbuatan Lisha kali ini. Keheningan yang Abimanyu tunjukkan masih sanggup membuat wanita berhati lembut itu iba. Tapi jika soal perasaan, mungkin rasa itu sudah lama mati. Seberapapun Abi mencoba menyiraminya lagi, takkan mudah tumbuh hijaunya daun cinta yang Karlina punya jika akar hatinya telah membusuk lama. Karlina mendekat pada sofa yang Abimanyu duduki. Dia elus punggung bidang suaminya memberikan kekuatan. Abimanyu terdiam, tak mampu berkata. Kata, malu yang Abimanyu terima benar-benar berhasil menjatuhkan harga dirinya. Bahkan untuk menghadapi Karlina saja dia tidak memiliki nyali. Mungkin saat ini Karlina tertawa iblis setelah melihat karma nyata di depan muka. Ganjaran pengkhianat adalah dikhianati. Jika tidak oleh korban, akan ada pihak lain yang membalasnya. Itu hukum alam yang ada. Kamu beruntung melihat langsung karmaku, Lin. Abimanyu menolehkan kepalanya pelan, dan wajah damai istrinya lumayan menjadi penyejuk. Aku tidak pernah mengharapkan karma ini, karena jujur, aku pun kecewa pada Lisha. Ini bukan soal pengkhianatan Mas padaku, tapi aku sendiri yang memilih bertahan dengan pernikahan poligami ini. Sambung Karlina mengakui. Sebetulnya, bisa saja Karlina pergi jika dia mau, tapi nyatanya Karlina memilih diam dan bertahan di tempat ini dengan kisah cinta segitiga sang suami. Meskipun kenyataannya, bertahannya dirimu bukan karena cintamu padaku Lin, tapi anak dan keluarga ini, iya kan? Lirih Abimanyu menukas. Karlina mengangguk, dan sekarang wanita itu berani menatap manik hijau milik suami tampannya. Mungkin aku serakah, meski tidak ingin memaafkan perlakuan Mas padaku, tapi aku juga tidak mau kehilangan hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Aku di sini untuk menjaga hak mereka. Aku tidak mau hak yang seharusnya untuk mereka dikuasai istri muda Mas. Dan anggap saja aku serakah.
karena tidak ada wanita yang sempurna, begitu juga dengan Karlinamu. Katanya pelan. Tergelincir begitu saja butir jernih yang mengintip di sudut netra Abimanyu. Kehilangan cinta yang tulus dari wanita istimewa seperti Karlina adalah hal yang paling tragis dalam hidupnya. Karlina membasuh air mata yang membasahi pipi suaminya dengan jemari penuh kasih sayangnya. Hidup tidak berhenti hanya karena Lisha yang berkhianat, Mas. Tegar, terima, agar Mas bisa melanjutkan hidup berikutnya. Ada cucu yang akan menjadi pelengkap hidup Mas selanjutnya. Tapi jika Mas masih ingin mempertahankan Lisha, mulai perbaiki hubungan Mas dengannya. Mungkin semua ini terjadi karena dia masih perlu perhatian Mas. Tuturnya lembut. Abimanyu tersenyum getir. Wanita yang berbicara di hadapannya benar berperilaku seperti Dewi. Aku tidak seperti dirimu yang meskipun aku hianati tetap bertahan dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, Lin. Sanggahnya. Karlina genggam tangan Abimanyu, berusaha menguatkan lelaki yang bertahun-tahun lamanya menduakan cintanya. Mas orang yang bijaksana, aku tahu Mas Abi bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Apapun keputusan Mas, aku harap hubungan Mas dengan anak tidak akan renggang. Kenapa kamu masih bersikap baik padaku? Aku saja sangat membenci Lisha sekarang. Bagaimana caramu tidak membenciku? Sambung Abi terheran-heran. Karlina tersenyum. Beberapa tahun terakhir Mas mengkhianatiku. Jujur, sakit yang Mas torehkan lumayan dalam sampai tidak lagi bisa aku rasakan. Ujarnya. Tapi aku tidak lupa saat Mas tergila padaku. Saat Mas hanya mencintaiku, saat Mas memperlakukanku dengan sangat istimewa. "22 tahun Mas menjadi laki yang hanya mencintaiku. Itu masih menjadi bahan untuk aku tidak mendendam," tambahnya. "Anggap saja, toleransi yang aku buat selama Lisha menjadi istri Mas adalah bentuk terima kasihku karena Mas sudah memberikan aku bibit unggul yang baik." Mas membuat luka tapi sudah lengkap dengan penawarnya. Anak yang kulahirkan hasil dari buah cinta kita dulu, sudah seperti obat bagiku. Cukup dengan itu saja, aku tidak mendendam Mas. Imbuhnya lagi. Bersambung.